Salam anak-anak semua, selamat berjumpa lagi dengan Pak dalam proses pembelajaran online mata pelajaran prakarya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kerajinan bahan. Kalau pada pokok bahasan sebelumnya kita belajar tentang kerajinan bahan dari bahan lunak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan padat atau bahan keras. Nah, karena bahan padat ini sangat banyak, jadi pada tingkatan kalian kita hanya akan bahas 3 hal, yaitu mulai dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kerajinan bahan kaca. Nah, kaca di sini kalian sudah sering lihat ya, sering ketemu, sering sentuh. Merupakan bahan padat yang bersifat amorf, tembus pandang, dan transparan. Serta bahan kaca ini mudah pecah dan rapuh jika terbentur atau tersentuh, tertekan, semacam. Karena dia bentuknya rapuh dan mudah pecah, penanganan untuk kerajinan bahan kaca ini juga seharus ekstra hati-hati. Karena jika sudah kerja, terus tiba-tiba pecah, kita yang rugi atau kadang-kala bisa membawa kecelakaan. Misalnya tangan kita terluka oleh pecahan kaca yang ada. Nah, cara mengolah kerajinan bahan kaca ini adalah menggunakan teknik montase. Langkah-langkahnya yang pertama itu adalah kita memilih bahan kaca yang akan kita gunakan. Biasanya dalam proses pembuatannya itu dia menggunakan bahan kaca yang mudah kita dapatkan, misalnya dari pecahan botol, pecahan kaca rumah. Tapi Pak harap kalian tidak pecahkan kaca rumah kalian ya untuk buat kerajinan bahan ini ya. Tapi ambillah bahan kaca yang tidak lagi digunakan. Setelah sudah ada, itu dibersihkan terlebih dahulu. Bahan kaca itu dibersihkan terlebih dahulu sampai semua kotoran itu bersih. Setelah itu baru mulai dipilah satu persatu, mulai dari bentuk, ketebalan kaca, kekerasan kaca, warna. Usahakan warnanya itu jangan monoton atau satu warna saja. Harus banyak warna sehingga hasil yang didapatkan pun baik. Tapi ingat ya, saat kalian menggunakan bahan kaca, kerjakan dengan hati-hati. Jangan sampai saat kalian mengerjakan, kalian mengalami kecelakaan kerja, yaitu tangan luka, terpotong oleh pecahan kaca. Nah, setelah semua sudah dipilih, sekarang tugas kita adalah membentuk dia, merangkai dia menjadi benda kerajinan yang sesuai dengan imajinasi kita. Nah, kerajinan sendiri itu berasal dari imajinasi kita mengerjakannya. Kalau di sini Pak ada buat 2 gambar, yaitu kerajinan pertama ini kerajinan kaca bening, itu membentuk kapal layar ya dari kaca. Kemudian ada botol bekas yang digambar sedemikian rupa menjadi lampu hias di kamar, dan bentuknya ini bagus sekali ya. Pak harap kalian bisa buat seperti ini. Oke, itu tentang kerajinan bahan kaca. Kalau kerajinan bahan kerang, nah kerang sendiri ini merupakan cangkang luar dari hewan laut ya. Nah, yang biasanya digunakan sebagai bahan kerajinan itu adalah kerang yang memiliki bentuk dan warna yang menarik. Kerang itu kita bisa dapat dari, kita bisa memilih sendiri atau bisa meminta orang lain untuk memilih dan kita membayarnya. Itu biasa didapat di pinggir pantai. Nah, teknik yang digunakan untuk pembentukan bahan kerang ini, kerajinan bahan kerang ini, mulai dari teknik konstruksi, menempel, merangkai. Nah, ini adalah contoh kerang yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan kerang. Ini ada berbagai macam bentuk dan warna ya. Kita lihat di sini warnanya sangat menarik ya. Nah, ini contoh dari kerajinan kerang. Nah, kerang yang kita pilih tersebut, langkah-langkahnya itu setelah kita pilih, kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, kita mulai pilah satu persatu kerang mana yang mau kita gunakan, kerang mana yang mau kita gunakan untuk kerajinan ini dan kerajinan yang lain. Setelah itu kita gambar bentuknya, bentuk apa yang kita mau buat. Kalau misalnya kita menggunakan teknik menempel, kita siapkan bahan-bahan yang lain, mulai dari lem yang kita gunakan, bahan-bahan yang lain, bentuk-bentuk yang mau kita gunakan. Kita persiapkan sehingga di saat bahan kerang sudah ada, kita tidak lagi kelabakan untuk mencari yang lainnya. Oke, itu tentang kerajinan bahan kerang. Kalau kerajinan berikutnya itu kerajinan bahan plastik. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah plastik yang digunakan sebagai bahan kerajinan ini merupakan limbah atau sisa sampah keperluan rumah tangga. Sampah plastik ini diolah untuk menjadi bahan kerajinan yang menarik dan memiliki nilai. Langkah-langkahnya cukup sederhana ya.
Kalau ini kita mudah sekali lakukan, kita mudah sekali buat ya. Langkah-langkahnya itu pertama, kita siapkan bahan atau plastik yang mau kita gunakan. Karena ini adalah limbah, jadi harus kita bersihkan terlebih dahulu sehingga kotoran yang ada itu tidak lagi mempengaruhi hasil kerajinan yang akan kita buat. Setelah diolah, setelah dibersihkan, kita mulai olah. Kemudian kita bisa singkirkan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan, kita pakai yang kita butuhkan. Contoh dari bahan itu adalah, ini adalah contoh salah satu bahan kerajinan. Ini dari sisa botol Sprite dibentuk menjadi pot bunga dengan bentuk ada kucing, ada panda, ada tikus, misalnya. Kemudian ini adalah tas plastik dari ini gelas plastik sisa minuman ringannya. Ini digunakan sebagai bahan kerajinan. Oke, pertemuan kita sampai di sini untuk kerajinan bahan plastik. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan pada praktek kerajinan bahan padat ya. Pak harap kalian bisa mengikuti dengan baik, pelajari dengan baik karena ini akan keluar di ujian. Sekian dan salam.